Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang modal, berbicara tentang sejarah, jenis, sumber dan manfaat dari modal itu sendiri. Tentunya ini berkaitan dengan modal untuk berbisnis. Ya. Dipahami bahwa modal ini menurut pengertian beberapa pakar, diantaranya Bambang Rianto menjelaskan bahwa modal merupakan hasil produksi yang kedepannya dapat digunakan untuk melakukan produksi selanjutnya. Dalam perkembangannya modal ditekankan pada nilai dan beli untuk dikondisikan sebagai kolektivitas dari barang-barang modal itu sendiri. Sementara yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam perusahaan dengan segala fungsi produktifnya untuk tentunya menghasilkan berbagai pendapatan. Dengan kata lain, modal merupakan kekuasaan untuk mengelola barang-barang modal. Sementara menurut Mukijat, pakar administrasi negara, beliau memiliki pandangan bahwa modal adalah semua hal yang dimiliki oleh perusahaan, mulai dari uang tunai, kredit, hak dalam membuat, paten, mesin, untuk operasional, inventaris kantor, aset digital, properti, sarana dan prasarana usaha, brand, sumber daya, dan juga semua hal yang berharga namun tidak bisa dibagi. Pada prakteknya modal seringkali ditinjau dari hak milik total perusahaan. Hak tersebut terdiri dari sejumlah dana, surplus, sumber daya yang berharga, dan berbagai keuntungan yang tidak dapat dibagikan. Sementara menurut Lawrence Gitman, ya, dalam buku Principal Managerial Finance, disebutkan bahwa modal merupakan pinjaman jangka waktu tertentu yang dibebankan kepada perusahaan. Ini dapat dilihat dari neraca keuangan perusahaan, bagian sebelah kanan, sebagai kewajiban yang harus ditanggung saat ini. Pendapat lainnya, Jacob Louis Mage, ini profesor dari ekonomi bisnis Groningen University, disebutkan bahwa modal merupakan seluruh barang dalam rumah tangga perusahaan yang bisa dikolektifkan untuk mendatangkan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dalam rencana debit, ya, sebelah debit. Sementara itu kekayaan merupakan daya beli yang berada dalam posisi berbagai modal. Posisinya berada di neraca sebelah kredit. Dan menurut buku besar, ya, kitab besar bahasa Indonesia, KBBI, modal merupakan dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam artian lain, modal adalah harta benda yang bisa berupa dana, barang, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu guna memperoleh kekayaan dan keuntungan. Modal juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal, bekerja, berjuang, dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya, modal merupakan semua hal yang kita miliki, baik berupa uang, barang, aset lainnya yang dapat kita manfaatkan tentunya untuk menghasilkan berbagai keuntungan dalam menjalankan bisnis atau usaha. Dalam prakteknya modal dapat dikategorikan beberapa jenis seperti modal dana tunai, dana non-tunai, hutang piutang, semangat, ilmu, relasi, keahlian, keyakinan, brand, ide, dan lain-lainnya. Sejarah modal. Dari kacamata sejarah, belum diketahui secara pasti sejak kapan modal diperkenalkan. Namun ada satu hal yang dapat diperkirakan bahwa setiap orang yang berdagang sejak zaman dahulu hingga sekarang pasti memerlukan modal. Modal tersebut didapat melalui bekerja dengan berburu,
belajar, bersair, bercocok tanam, menanam, bekerja di orang lain, dan apapun juga yang berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan modal. Kemudian modal tersebut dijual atau dibarter dengan sesuatu yang takarannya lebih setara atau lebih tinggi, atau juga bisa diolah lebih dulu dari modal yang terkumpul, seseorang bisa melakukan bisnis. Terkadang seseorang memiliki modal berupa kemampuan, keterampilan, skill, dan hal-hal yang tidak bisa diuangkan. Di sisi lain, ada orang lain yang memiliki modal berupa uang namun tidak bisa menjalankan bisnis, baik karena kesibukan ataupun ketidakahliannya dalam bisnis tersebut. Maka dimulailah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain untuk menjalankan bisnis secara bersama berdasarkan modal yang mereka miliki masing-masing. Nah, di sini jika kerjasama tersebut menyebar ke publik, maka muncullah pasar modal. Disebut pasar modal karena publik bisa menjadi pemodal sebuah perusahaan tanpa harus kenal dekat dengan pemilik bisnis. Kemudian modal yang dimiliki oleh investor tersebut dapat dijual kepada investor lainnya. Sejarah modal bisa dibagi dalam beberapa, ada tiga sejarah secara umum ya, 3 tahapan, yaitu sistem bagi hasil. Yang pertama dipraktekkan oleh kaum publikan. Nah, di sini sistem bagi hasil pertama dicatat oleh sejarah merupakan bisnis bersama yang dijalankan oleh kaum publikan di zaman Romawi. Kaum publikan merupakan orang-orang yang berbisnis, rata-rata berpikiran kapitalis dan berprofesi sebagai kontraktor umum. Mereka menjadi penyedia jasa yang diperlukan oleh pemerintah Romawi, seperti mengadakan keperluan alat perang, mengumpulkan pajak, hingga membangun fasilitas umum. Suatu saat Kaisar Romawi sedang sibuk memperkuat kemiliteran sehingga pengumpulan pajak dikerjakan oleh kaum publikan. Sistem tender yang digunakan saat itu dimenangkan oleh siapa yang mampu memberikan penawaran tertinggi dalam memberikan pajak kepada pemerintah. Keuntungan didapat dari selisih antara pajak yang mereka kumpulkan dengan nominal yang disetorkan kepada pemerintah. Proyek ini tentunya sangat berisiko besar dan memerlukan modal yang besar, sehingga kaum publikan berpatungan. Ya. Jika jumlah harta yang terkumpul lebih kecil dari yang disetorkan kepada pemerintah, kerugian ditanggung oleh banyak orang. Jika untung, maka bagi hasil keuntungan disesuaikan dengan besarnya modal yang ditanam di awal. Yang kedua, dokumen saham pertama di dunia adalah Stora Kopparbergslag yang mencatat namanya sebagai perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan dokumen saham. Penambangan tembaga di Falun, Swedia sudah dimulai dari tahun 850-an oleh penduduk lokal secara pribadi. Pada tanggal 16 Juni 1288, Raja Swedia mengesahkan dokumen yang bernama Deed of Exchange. Dokumen tersebut merupakan dokumen tertulis pertama mengenai tambang. Dalam dokumennya dinyatakan bahwa Peter, seorang uskup, mendapat 1/8 bagian dari hasil tambang. Adanya pembagian hasil tambang tersebut menunjukkan bahwa dokumen saham sudah ada sejak zaman tersebut. Saat itu tambang sudah dikelola dan diadministrasikan oleh organisasi yang terorganisir dengan baik, bukan lagi dijalankan oleh penduduk lokal, melainkan dijalankan oleh sistem yang sudah terintegrasi. Organisasi tersebut dinamai Stora Kopparberg. Yang ketiga, pasar modal pertama di dunia. French Ost Indies Company atau VOC merupakan perusahaan pertama di dunia yang membuka pasar modal. Dengan modal yang besar, VOC mempunyai hal yang bisa dilakukan untuk memonopoli perdagangan. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa VOC menjadi perusahaan yang sangat kuat dalam ekonomi. Jika ditanya kekayaannya, ya sekitar 7,9 triliun saat itu, atau setara dengan 112 triliun saat ini.
Jumlah ini sangat besar dan kalau sekarang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan. Kekuatan VOC membuat persaingan perdagangan di Eropa makin ketat sehingga VOC memperoleh izin untuk membentuk kekuatan militer dan politik sendiri. Sehingga bisa dikatakan VOC menjadi negara dalam negara. Namun karena praktek korupsi yang masif, VOC mengalami pilot dan ditutup oleh kerajaan Belanda. Karena hal itu, muncul sindiran bahwa VOC adalah vergaan onder koruptie, yang artinya hancur karena korupsi. Sebagai perusahaan yang membuka pasar modal di dunia, pasar modal di Indonesia juga berlangsung sejak pemerintahan Belanda berkuasa. Di zaman penjajahannya itu pada tahun 1912, Belanda secara resmi membuka cabang bursa efek di Batavia. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis modal. Ada jenis modal berdasarkan sumber, berdasarkan pemiliknya, berdasarkan wujudnya, dan sifatnya. Jenis modal berdasarkan sumber terbagi menjadi dua, yaitu modal internal dan eksternal. Modal internal merupakan modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan. Modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, dan modal yang didapat dari laba perusahaan. Contoh modal internal adalah kendaraan, inventaris, alat produksi, tabungan pribadi, gedung, saham, tanah, keuntungan perusahaan, dan lain-lainnya yang tidak menggunakan kekayaan pihak luar. Sementara modal eksternal merupakan modal yang didapatkan dari kekayaan di luar kekayaan perusahaan. Modal tersebut bisa didapat dari investor atau kreditor seperti bank, koperasi, atau pinjaman secara personal. Biasanya modal eksternal diperlukan karena keterbatasan sumber modal internal yang ada. Pengelola perusahaan khawatir modal internal tidak dapat mencukupi jalannya bisnis. Contoh modal eksternal ada pinjaman dari bank, atau juga dari gaji karyawan yang belum terbayar, atau juga dari biaya produksi yang belum dibayar dari supplier, atau investasi yang disetor oleh para investor. Yang kedua, modal berdasarkan pemiliknya. Ada modal perseorangan dan ada modal sosial. Modal perseorangan merupakan modal yang berasal dari perseorangan atau seseorang. Kelebihan dari modal perseorangan yaitu mudah atau memudahkan berbagai aktivitas bisnis dan memberikan profit yang optimal kepada pemiliknya. Contohnya seperti properti pribadi atau deposito dan saham. Yang kedua, modal sosial. Ini modal yang dimiliki oleh masyarakat. Modal ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dalam aktivitas bisnis. Contoh modal sosial seperti jalan raya, pelabuhan, pasar, jembatan, stasiun, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya. Nah, ini ada dua jenis, yaitu modal konkret, aktif. Ini merupakan modal yang dapat dilihat secara kasat mata dan berwujud, seperti uang, bahan baku, gedung, dan tempat usaha, kendaraan, mesin, gudang, dan lain-lain. Sementara modal abstrak adalah modal usaha yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, nilainya sulit ditakar ya, secara langsung. Tapi modal abstrak sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Contohnya ilmu pengetahuan, skill, hak cipta, brand, media sosial, koneksi usaha, manajerial, dan lain sebagainya. Modal konkret dan modal abstrak sama-sama dibutuhkan dalam membangun dan mengembangkan perusahaan. Keduanya harus berjalan selaras, sebab memulai operasional usaha harus didukung oleh keilmuan yang mumpuni ya, dan memerlukan dana untuk produksi. Dalam hal memasarkan atau membuat produk, tentunya dibutuhkan juga koneksi supplier dan customer yang tepat. Jadi untuk mengembangkan kemampuan manajerial juga diperlukan untuk melakukan peningkatan skill atau ilmu. Dengan demikian, baik modal abstrak maupun modal yang utama, yaitu modal konkret, ini tentunya menjadi sangat penting dalam menjalankan bisnis itu sendiri. Yang keempat, jenis modal berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap atau fixed capital
merupakan modal yang dapat digunakan oleh atau untuk produksi beberapa kali dalam jangka waktu panjang dan berulang. Contohnya gedung, mesin, tanah, komputer, kendaraan, alat-alat atau alat tes, dan lain-lain. Sementara modal lancar atau variable capital, modal yang habis pakai dalam sekali proses produksi. Contoh bahan baku, bahan bakar, atau alat-alat yang sekali pakai. Selanjutnya kita lihat manfaat modal. Yang pertama untuk membantu menyediakan bahan baku. Sebelum melakukan proses produksi, di sini dipahami bahwa kita memerlukan bahan baku. Ya. Pengadaan bahan baku memerlukan modal. Untuk melakukan proses produksi tersebut juga dilakukan modal. Ya. Lalu mengurus perizinan, dalam memiliki izin usaha sangat diperlukan bagi sebuah unit bisnis. Lalu mengurus hak paten, ya. Lalu juga membayar gaji karyawan dan simpanan, di mana perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mempunyai tabungan sebagai dana cadangan. Lalu manfaat lainnya modal lalu meningkatkan kepercayaan pihak lain, ya, dapat meningkatkan calon mitra, dan manfaat modal lain berkaitan dengan keperluan lainnya, yaitu membuka cabang, memperluas pasar, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ekspansi perusahaan. Selanjutnya, sumber modal bisnis. Ya. Banyak hal yang perlu dipersiapkan atau dipertimbangkan dalam memulai bisnis, ya. Terutama berkaitan dengan sumber modal. Ada yang diistilahkan dengan bootstrapping, di mana kalau kita memulai bisnis dengan uang pribadi atau dari pendapatan operasional perusahaan, berarti kita memiliki sumber modal bootstrapping. Sumber modal ini kalau kita ingin memiliki kendali penuh atas bisnis dan dijalankan secara aman. Adapun kekurangannya adalah gerak bisnis kita tidak akan maksimal karena sumber modal lain tidak masuk, jadi dananya cukup terbatas. Kedua ada crowdfunding. Ya. Crowdfunding ini merupakan platform digital seperti website yang mana uang untuk modal bisnis kita nantinya dikumpulkan secara kolektif dari berbagai atau dari banyak orang. Berbeda dengan bootstrapping, di sini kita harus melepas sebagai kepemilikan usaha. Walaupun begitu, kita tetap menjalankan konsep bisnis yang telah dirancang. Ya. Biasanya investor akan lepas tangan perihal konsep dan lebih mengutamakan misi, nilai sosial atau nasionalisme dalam berbisnis. Selanjutnya project financing, ya. Ini modal untuk pembangunan jalan tol, misalkan konser musik, pembuatan film, dan proyek-proyek lain yang memiliki jangka waktu tertentu yang biasanya didapat dari project financing. Investor akan berinvestasi pada salah satu proyek yang kita jalani dan bukan usaha secara keseluruhan. Dana yang nantinya akan diberikan kepada investor berasal dari cash flow beserta bunga dari proyek bisnis. Selanjutnya, proses perolehan sumber dana ini relatif mudah dan cepat. Namun, kita memberikan jaminan berupa perjanjian. Jaminan ini dapat dikuasai oleh investor apabila proyek kita mandek atau gagal dalam melakukan pembayaran. Yang terakhir, debt atau loan. Ya. Cara ini merupakan pinjaman modal usaha yang biasanya diajukan langsung ke bank melalui berkas-berkas dan memenuhi syarat-syarat yang diminta. Umumnya setiap bank memiliki syarat kebutuhan berkas yang berbeda. Jadi pastikan kita memenuhi persyaratan bank yang dituju. Ya. Di sini juga harus dipahami bahwa kita harus memiliki kemampuan usaha untuk membayarkan kewajiban dengan tepat waktu, yang merupakan
faktor pertimbangan utama dari pemberi pinjaman. Apakah kita diberi pinjaman berupa debt atau loan atau tidak. Selain itu ada juga sumber modal bisnis berupa profit atau revenue share. Ya. Di sini sumber modal bisnis bisa menjadi pilihan kalau kita meminimalkan risiko finance. Karena cara ini tidak mewajibkan pembayaran bagi hasil kalau belum ada keuntungan. Lalu equity investment. Nah, bisnis dapat modal dalam bentuk investasi atau saham. Untuk mendapatkan sumber modal ini, kita melakukan penawaran berapa atau porsi sebanyak apa yang berkaitan dengan kepemilikan saham kepada pihak lain. Bisnis akan menjadi lebih kuat dan kredibel apabila pemilik saham merupakan perusahaan dengan reputasi yang terpercaya. Tetapi kita juga harus pandai membagi keuntungan usaha dengan pemilik saham, yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan porsi masing-masing. Demikian pembahasan kali ini tentang modal. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.